Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah. Didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a tanggal 27 Maret 2022. Terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan epistel dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema bersukacita dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marlas ni roha di bagasan Tuhani. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 32 mulai dari ayat 1 sampai 11 adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dan khotbah kita dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Letare. Letare tadi artinya bersukacitalah, didasarkan pada Yesaya 66 ayat 10a yang berbicara tentang sukacita, kebahagiaan, dan berkat yang dialami oleh orang yang mau membereskan dosa-dosanya dan berpegang teguh kepada pengajaran Tuhan. Dihubungkan dengan topik bersukacita dalam Tuhan, marlas ni roha di bagasa Tuhani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak ahli perjanjian lama, khususnya ahli-ahli kitab Mazmur ini, percaya bahwa Daud menulis Mazmur 32 ini setelah ia melakukan perzinahan dengan Batseba. Selama kurang lebih sekitar 1 tahun setelah kasus ini terjadi, Daud masih berusaha menyembunyikan perbuatan ini. Tidak mau bertobat dari perbuatan zinahnya ini dan dari dosa-dosa lainnya seperti dusta, penipuan, pembohongan yang pernah dia lakukan. Namun, dikala perbuatan-perbuatan dosanya itu dipelihara dan disembunyikan oleh Daud, Daud sendiri mengalami berbagai-bagai pukulan berat di dalam hidupnya. Hingga kemudian Nabi Nathan datang dan menegurnya sebagaimana dapat kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Sehingga Daud mau bertobat dan menyesali semua dosa-dosanya hingga berubah total.
Dalam Mazmur 32 ini, Daud berbicara tentang berbagai-bagai beban berat yang dia rasakan saat ia masih menyembunyikan dosa-dosanya dan rasa bersalahnya di hadapan Tuhan. Pada ayat 3, Daud merasakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ai saliling hu hasipun dosaku, reung do holi-holiku di bahen anggukku ganu pari. Saudara, inilah akibat kalau dosa dibiarin di dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Tidak akan ada sukacita, damai sejahtera, atau kebahagiaan. Tulang-tulangku lesu, katanya. Dalam bahasa Batak, reung do holi-holiku. Bagaimana gambarannya jika tulang-tulang itu lesu? Holi-holi naung reung. Dia akan kehilangan kekuatan fisik dan non-fisik, saudara-saudara. Hidup kita sepenuhnya ditopang, di-backup oleh tulang-tulang holi-holi toh. Jika tulang-tulang itu holi-holi itu menjadi lesu, holi-holi itu menjadi reung, maka tubuh kita ini kehilangan daya untuk mendukung tubuh kita, sehingga akan lesu, lemah, letih, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak ada semangat lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini alasan pemazmur Daud sehingga mengatakan, ketika aku hidup dalam dosa, pelanggaran, penipuan, kejahatan, maka hidupku seperti orang yang sudah berpenyakit tulang-tulang itu reung, lumpuh total. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meski banyak uang, harta, kekayaan, semua itu tidak mampu mendongkrak sukacita, kesejahteraan, semangat, dan kebahagiaan hidup. Semua itu akan reung, lumpuh. Itu yang dialami oleh Daud di dalam khotbah ini. Pada ayat 4, Daud merasakan hal lain. Dia tuliskan di sini, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, saidi dodoni tanganmu doau, aria dohot borngin, jadi marsik do mudarhu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah akibat kalau dosa sekali lagi dibiarin dalam hidup manusia. Akan ada tekanan dari Tuhan. Didodoni tangan di debatama ibana. Ada dua akibat yang fatal disebutkan di sini. Pertama, ada tekanan berat dari Tuhan. Ada yang menekan terus, sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi gairah hidup. Semangat hidup itu pupus, habis. Ya, istilah sekarang mungkin dapat kita bandingkan dengan orang yang berpenyakit stres, depresi. Siang dan malam sukacitanya hilang lenyap. Harta yang banyak, kehormatan yang dimiliki, jabatan atau title yang dia sandang tidak mampu memulihkan gairah hidupnya. Kemudian yang kedua disebut di sini sumsum tulang kering. Bahasa Batak Toba dituliskan marsik do mudarhu. Sumsum tulang merupakan unsur penting toh dari tulang-tulang kita. Jika mengering sumsum ini, akibatnya apa? Sangat fatal dalam hidup kita. Bayangin atau bandingkan Bapak Ibu, ibarat mobil atau motor yang kehabisan minyak oli. Apa akibatnya? Mogok, nggak bisa jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika dosa-dosa itu belum beres, pasti akan merusak semuanya, mulai dari fisik, yakni tubuh, pikiran, hati, tulang-tulang, gerakan, aktivitas, hingga non-fisik. Non-fisik itu menyangkut tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, sukacita lagi dalam hidup seseorang itu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemazmur Daud ketika semua hal-hal itu dia alami? Apa yang dia lakukan? Dibiarin? Pada ayat 5 dan 6, Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu.
Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, jadi hupaboto homatu hodosaku, jaladang huhukupi salakku, jadi marpamuati doroham diutang ni dosaki, martangi yang matuho. Kemudian pada ayat 8, pemazmur menyaksikan bagaimana Tuhan memberi pengajaran dan didikan baginya. Tuhan mengatakan kepada pemazmur, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itulah buah pertobatan itu. Pada ayat 9, Daud mengingatkan pembacanya lagi. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Dan kemudian pada ayat 10, ayat 11 terakhir, inilah kesimpulan pengalaman Daud. Dia menyaksikan betapa berbedanya hidup orang yang dosanya sudah diampuni dan yang dipimpin oleh Tuhan dengan orang-orang yang masih hidup dalam kefasikan. Sekarang ada sukacita yang sejati, ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Dia akan mengalami sorai. Kenapa? Kalau orang fasik dikelilingi derita, maka orang percaya akan dikelilingi Tuhan dengan kasih setianya. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Letare yang berbicara tentang sukacita, kebahagiaan, dan berkat yang dialami oleh orang yang mau membereskan dosa-dosanya dan mau berpegang teguh kepada pengajaran Tuhan. Dihubungkan dengan topik Minggu bersukacita dalam Tuhan, marlas ni roha di bagasa Tuhani. Apa kunci agar kita dapat memperoleh sukacita dan kebahagiaan sesuai dengan topik minggu ini? Kunci pertama, akuilah dosa, pelanggaran, dan kejahatanmu di hadapan Tuhan. Saudara, apakah ukuran dari sukacita atau kebahagiaan sebagaimana dituliskan oleh pemazmur yakni Daud di sini? Tentu saja ukuran sukacita atau kebahagiaan menurut pemazmur dan menurut kebanyakan orang sangat-sangat berbeda sekali. Bagi kebanyakan masyarakat umum misalnya, maka sukacita atau kebahagiaan itu lebih banyak ditentukan oleh apa? Oleh hal-hal duniawi, seperti adanya jabatan, pangkat, kedudukan misalnya. Dia memiliki pendidikan atau titel-titel akademis yang tinggi, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Dan selain itu, tentu saja kebahagiaan atau sukacita itu ditentukan oleh memiliki uang atau tidak, memiliki harta atau tidak. Tidak cukup hanya memiliki uang sedikit saja, harus berlebihan. Kalau menurut ukuran orang Batak Toba, memiliki 3H itulah ukuran daripada kebahagiaan atau namartua. 3H itu apa? Ada hagabeon, banyak anak. Ada hamoraon, banyak kekayaan. Dan ada hasangapon, kehormatan. Inilah ukuran daripada orang yang berbahagia, namartua yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Sangat berbeda toh dengan pengajaran pemazmur atau Daud dalam khotbah ini. Ternyata sukacita atau kebahagiaan atau yang dalam bahasa aslinya di sini disebut bahasa Ibrani asrei. Asrei artinya happy, blessed. Ternyata tidak ditentukan oleh hal-hal materi seperti tadi. Ada uang, ada harta, ada jabatan, ada pangkat, kedudukan, dan lain-lain. Seperti pandangan kebanyakan orang. Tidak. Bagi pemazmur atau Daud, maka happiness, sukacita, dan kebahagiaan itu ditentukan oleh 4 unsur. Unsur pertama disebut di sini, orang yang diampuni pelanggarannya. Unsur kedua, orang yang dosanya ditutupi. Unsur yang ketiga, orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan unsur keempat, orang yang tidak berjiwa penipu. Saudara, mungkin sepintas bagi banyak orang pandangan pemazmur ini sedikit lucu, ganjil, atau aneh toh. Bisa saja. Kok sukacita atau kebahagiaan, happiness itu disangkut pautkan atau dihubungkan dengan dosa, kejahatan, atau pelanggaran? Kata orang. Saudara, meski bagi banyak orang itu aneh, tetapi tentu saja ada alasan dari pemazmur mengatakan demikian toh.
Pemazmur bukan asal bilang, bukan asal ngomong, asal bunyi saja, bukan. Bagi pemazmur dan seharusnya juga bagi kita. Apa? Dosa atau pelanggaran atau kejahatan, dusta, penipuan, dan berbagai-bagai kecurangan lainnya itu sangat menghambat datangnya sukacita, asrei, kebahagiaan itu. Dosa, pelanggaran, kejahatan, dusta, penipuan, dan lain-lain itu merusak, meracuni datangnya berkat, sukacita, kebahagiaan itu. Merusak, memblokir semua hal-hal seperti itu. Memblokir berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Bapak Ibu, untuk apa semua uang, harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain itu? Kalau tidak berbahagia, kalau tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, hatinya tertekan terus siang dan malam, reung holi-holinya, tulang-tulangnya lesu, sum-sumnya kering. Untuk apa semua kekayaan itu? Selama masih terpelihara dosa, kejahatan, pelanggaran, selama dosa belum dibereskan kepada Tuhan, tidak akan ada Bapak Ibu sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Saudara, inilah kunci pertama. Agar kita mendapatkan sukacita itu, jangan pelihara, jangan biarkan dan simpan-simpan kejahatanmu, dosamu, pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan teman-teman, saudara-saudara, teman sekantor, bertetangga, mungkin semua dosa-dosa itu masih bisa kita tutup-tutupi atau sembunyikan atau didamai-damaikan, berkompromi. Tetapi kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan semua itu jelas, terang, patar, dan tidak ada yang bisa dikompromikan. Dan yang paling fatal, akibatnya akan dirasakan seperti yang dirasakan oleh Daud. Tadi, hidupnya akan tertekan terus, stres. Tidak akan ada sukacita, kebahagiaan, semangat, tidak ada. Saudara, inilah kunci awal mendapatkan sukacita dan kebahagiaan itu. Amin. Mau mendapatkan sukacita itu, akui dosa, pelanggaran, dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Agar semuanya plong Bapak Ibu, tobat di hadapan Tuhan. Pengajaran yang kedua, apa kunci supaya kita dapat sukacita? Kita mau mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 8. Saudara, Tuhan berfirman lewat pemazmur dalam nats khotbah kita di ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, saat kita menjalani kehidupan ini sering sekali kita mengalami kesulitan untuk menentukan jalan yang tepat yang harus kita tempuh agar kita tidak sesat, tidak terbentur menghadapi jalan-jalan buntu. Sadarilah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ada banyak jalan-jalan hidup kita yang menyesatkan kita. Untuk itu kita perlu waspada dalam hidup ini. Kita waspadai terhadap penyesatan-penyesatan masa kini yang begitu gencar menggoda kita dengan memutarbalikkan fakta kebenaran, dengan berpura-pura berbicara atas nama kebenaran, tetapi tujuannya untuk menyesatkan kita. Hati-hati. Ada kalanya suatu jalan yang akan kita tempuh itu terlihat seperti benar, seperti baik, seperti meyakinkan kita. Akan tetapi setelah kita jalani, ternyata kita terjerumus kepada jalan-jalan yang tidak benar rupanya. Saudara, Mazmur ini menyaksikan bahwa firman Allah lah yang merupakan penunjuk arah jalan yang benar bagi setiap orang percaya. Melalui nats ini, Allah mengatakan bahwa Dia bukan hanya sekedar penunjuk jalan saja, penunjuk arah hidup saja, tetapi Dia adalah kuasa. Dialah yang memberikan bagi kita berbagai-bagai kemampuan menjalani kehidupan ini, melewati berbagai-bagai tantangan hidup, lewat pengajaran, kesadaran, lewat firman yang berisi nasihat-nasihat yang sangat-sangat urgen bagi kita setiap hari. Sehingga kita ada kuasa dan kekuatan untuk melawan arah-arah manapun yang sengaja membelokkan jalan hidup kita. Kita ada kekuatan.
Karena kita mengandalkan kuasa pengajaran, pengertian nasihat yang berasal dari Allah. Kita tidak akan mungkin lagi pernah bisa tertipu oleh dunia ini. Amin Bapak Ibu. Saudara, inilah kunci yang kedua yang dapat memberi kita asri, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan inilah yang menjadi pertanyaan sekarang. Inilah renungan dan bahkan tawaran bagi kita semua. Maukah kita dikendalikan oleh nasihat-nasihat, arahan-arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya itu? Jelas, hal ini tidak selalu mudah, Bapak Ibu, karena seringkali kita lebih mengandalkan kepintaran kita. Kita merasa pengalaman hidup kita sudah cukup bagi kita untuk menentukan jalan hidup kita tanpa mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Mereka ingin berjalan sendiri tanpa Tuhan, tanpa doa, tanpa ibadah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah ini mendorong kita sekarang. Jadilah orang yang mau dikendalikan, diatur, dan dipimpin oleh Tuhan. Bukan hidup semau gue, suka-suka sendiri hidup kita ini. Jangan. Agar dengan demikian kita akan mendapatkan sukacita sejati yang datang dari Tuhan. Amin. Tuhan tidak menginginkan kita hidup semau gue, Bapak Ibu, suka-suka sendiri. Tidak, agar kita mendapatkan sukacita sejati, maka ikutilah arah yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita sangat-sangat butuh bimbingan, pengajaran dari Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kita yang penuh dengan lika-lika hidup yang tidak selalu mudah kita jalani ini, Bapak Ibu. Amin. Pengajaran yang ketiga, jangan bersikap seperti kuda atau bagal. Saudara, ada dua jenis binatang yang digambarkan sebagai orang yang tidak mau diatur, dipimpin oleh Tuhan, yakni gambaran sebagai kuda dan bagal. Saudara, kuda merupakan seekor binatang yang cenderung liar. Seekor kuda yang belum terlatih alias liar, maka dia selalu akan suka berlari serabutan. Jika ada yang mendekat kepadanya, dia tidak segan-segan untuk menerjang, baik dengan kaki depan maupun kaki belakang, sekalipun itu adalah pemiliknya sendiri. Kenapa? Karena kuda tersebut tidak bisa mengenal siapa pemiliknya. Dia menganggap semua orang yang dilihatnya atau dekat kepadanya itu lawannya yang harus diterjangnya. Juga bagal. Apa itu bagal? Adalah binatang yang keras kepala dan tidak mau bergerak sejengkal pun sekalipun sudah diseret sedemikian rupa. Saudara, kedua jenis binatang inilah gambaran daripada orang yang keras kepala, yang tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau menerima pengajaran, didikan, arahan, dan tuntunan, nasihat orang lain, bahkan apalagi tuntunan dari Tuhan sendiri. Nggak mau, Bapak Ibu. Meskipun dalam hidupnya sudah kerap kali terbentur, jatuh, atau dalam bahasa Batak Toba lebih tepat kalau saya katakan tertuk-tuk, sudah sering sekali tertuk-tuk hidupnya, dan bahkan sudah banyak teman-teman yang mengingatkannya termasuk hamba-hamba Tuhan. Namun dia tidak akan pernah mau mengindahkannya. Dia tidak akan pernah mau melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan dia. Lamban dia bertindak, meresponi nasihat orang lain, dan apalagi meresponi teguran Tuhan. Inilah perilaku kuda dan bagal itu, Bapak Ibu. Dia tidak pernah memikir ulang kenapa dia terbentur, tertuk-tuk, gagal dalam hidup ini. Dia tidak pernah merenungkan kejadian-kejadian fatal yang dia alami selama ini. Apalagi dia tidak akan pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Gak pernah. Justru sebaliknya, dia akan selalu terburu-buru mengambil keputusan dan bertindak fatal dan brutal. Saudara, hindarkanlah perilaku seperti kuda dan bagal ini. Ingat, pemilik kita, pemilikmu adalah Tuhan sendiri. Hargai Tuhan, hargai pemilik, pengatur, pengarah hidup kita itu. Tuhan itu. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan telah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika sakit penyakit menimpa kita, Tuhanlah yang menyembuhkan. Tuhan yang melepaskan kita dari coronavirus disease 19. Ketika mengalami jalan-jalan buntu, Tuhanlah yang membuka jalan bagi kita.
Ketika berada dalam krisis, Tuhan yang selalu hadir untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Maka kenali ini Bapak Ibu, sadari ini apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita wajib memuliakan nama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dan berikan kepada kita, maka itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita sendiri yang harus kita syukuri. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, Tuhan berbelas kasih kepada orang benar. Saudara, pada ayat 10 Pemasmur menyimpulkan pengajarannya bagi kita. Banyak kesedihan akan menimpa orang fasik, tetapi dia yang percaya kepada Tuhan akan berbelas kasihan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita lihat betapa hidup orang percaya kepada Allah itu selalu berbeda dengan hidupnya orang fasik. Pemasmur berkata bahwa orang fasik akan selalu ditimpa oleh banyak kesedihan. Tetapi orang benar, orang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi oleh belas kasihan, oleh berkat dan sukacita daripada Tuhan. Dengan kata lain, jika kita percaya dan mempercayakan hidup kita seluruhnya totalitas kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan senantiasa menjaga, berkeliling di sekitar kita sehingga kita terhindar dari segala malapetaka, dari berbagai-bagai bahaya kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Saudara, inilah dasar sukacita di Minggu Letare ini. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Ia akan melindungi orang-orang yang mau dengan jujur dan memberikan sejahtera dalam hati mereka. Semoga sukacita Letare seperti ini memenuhi hidup kita, agar kita juga turut memuji Tuhan atas kasih setianya yang besar kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Letare 27 Maret 2022 dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai ayat 11 ini. Agar kita sungguh-sungguh bersukacita dalam Tuhan. Merlasni rohani bagasa Tuhani termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk khotbah yang Engkau berikan pada saat ini kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mendengar khotbah ini. Izinkanlah khotbah ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan untuk semuanya itu, terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.